Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Kembali berjumpa bersama saya Prasetyo Wibowo dalam program Market Review yang akan mengupas isu-isu yang menjadi penggerak ekonomi Indonesia. Dan kali ini kita akan membahas dari sektor mebel dan furniture serta kerajinan di Indonesia yang akan menghadapi tantangan seiring dengan kebijakan pemerintah Amerika Serikat yang akan memberikan ataupun mengenakan bea masuk 25%. Seperti apa nanti kondisinya? Langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Ya, industri mebel dan kerajinan Indonesia tengah menghadapi ancaman serius lantaran Presiden Donald Trump berencana untuk menerapkan tarif impor sebesar 25% untuk produk berbasis kayu, termasuk furniture dan kerajinan. Pelaku usaha pun mendesak pemerintah mengambil langkah diplomasi yang kuat guna memastikan produk mebel nasional tetap bisa masuk ke pasar Amerika Serikat tanpa hambatan tarif. Industri mebel dan kerajinan Indonesia tengah menghadapi ancaman serius dari kebijakan baru Amerika Serikat lantaran Presiden Donald Trump berencana menerapkan tarif impor sebesar 25% untuk produk berbasis kayu termasuk furnitur dan kerajinan. Ketua Umum Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia atau HIMKI Abdul Sobur menyoroti dampak besar dari kebijakan ini. Pasalnya Amerika Serikat merupakan pasar ekspor utama bagi industri mebel nasional dengan pangsa pasar mencapai 53%. Adapun pengenaan tarif tinggi ini dikhawatirkan akan menghambat daya saing produk mebel Indonesia di pasar Amerika lantaran harga produk akan melonjak, membuatnya kurang kompetitif dibandingkan dengan produk dari negara lain yang tidak terkena tarif serupa. Untuk mengantisipasi hal tersebut, HIMKI mendesak pemerintah Indonesia agar segera mengambil langkah diplomasi yang kuat guna memastikan produk mebel nasional tetap bisa masuk ke pasar Amerika tanpa hambatan tarif. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas mengenai tantangan industri furniture hindari bea masuk tinggi, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Abdul Sobur, Ketua Umum Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia atau HIMKI. Halo Pak Abdul Sobur, apa kabar? Iya, selamat pagi Mas Pras, salam sehat selalu. Salam sehat juga, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Kemudian sudah bergabung juga ada Profesor Ariwan Gunadi, beliau adalah pakar hukum bisnis dan perdagangan internasional dari Universitas Tarumanagara. Halo Prof, apa kabar? Apa kabar Pak Pras, pemirsa IDX dan Pak Abdul, selamat pagi semuanya. Baik, selamat pagi, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Dan Prof Ariwan, sebelum membahas lebih jauh, mungkin Anda bisa mereview terlebih dahulu nih, bagaimana dengan langkah ataupun kebijakan yang akan ditempuh oleh pemerintah Amerika Serikat. Ada pengenaan tarif baru, bea masuk tentunya untuk produk-produk berbasis kayu. Nah, ini mungkin menjadi salah satu concern juga dari pelaku industri mebel dan kerajinan di Indonesia. Bagaimana Anda melihat kondisi ini, Prof? Ya, terima kasih Pak Pras dan pemirsa IDX. Jadi kalau dilihat, ini ada beberapa rangkaian satu proses, di mana kalau kita lihat kemarin Pak Presiden juga baru saja mendeklar bahwa kita akan menjadi anggota di New Development Bank, menjadi satu anggota dari bank development yang dibuat oleh negara anggota BRICS yang beranggotakan Brazil, India, China, dan sebagainya, South Africa. Lalu juga kita kemarin juga ada Danantara yang sudah di-launching. Dan ini juga bertepatan juga dengan isu mengenai kebijakan dari Amerika Serikat yang sudah kita prediksi beberapa waktu yang lalu ketika Donald Trump akan merencanakan mengenakan tarif import 25% untuk produk berbasis kayu, termasuk furniture dan kerajinan. Jadi memang kalau dilihat, yang pertama saya melihat bahwa kebijakan tarif impor 25% yang disubmit oleh Presiden AS adalah salah satu langkah proteksionisme yang memang mendasari dan klaim dari yang bersangkutan untuk melindungi produk domestik. Kalau memang di WTO rules, kalau kita lihat di WTO rules, terutama prinsip di GATT ya, ada prinsip mengenai non-discrimination, ada prinsip mengenai most favored nation, dan juga ada pasal mengenai keamanan nasional. Dan ini yang memang perlu diantisipasi oleh Indonesia, karena ini bisa hal-hal yang tipis-tipis melanggar dengan WTO rules yang ada. Yang kedua adalah kalau dilihat nilai ekspor produk mebel dan kerajinan Indonesia ke Amerika Serikat ini mencapai ratusan juta hingga miliaran dolar per tahun. Dan dengan tarif 25% Pak Pras, diperkirakan volume ekspor itu bisa menyusut hingga 15-20% dalam jangka pendek.
yang punya dampak signifikan pada pendapatan sektor di industri dan keseimbangan perdagangan. Nah, dari sisi trade law-nya, hukum dagang, penerapan tarif yang begitu tinggi dari Amerika ini sebetulnya sudah pernah dalam tanda kutip disampaikan oleh Trump ketika Indonesia menjadi member di BRICS. Dia akan mengenakan tarif untuk beberapa negara-negara yang menjadi member di sana. Dan seperti waktu pemerintahan Joe Biden kan juga untuk EV kan dia kenakan sampai ratusan %. Nah, ini yang memang apakah sejauh mana bisa melanggar asas free market, free trade, atau juga melanggar asas-asas keadilan perdagangan internasional dalam menciptakan ini semua. Jadi ini makanya akan punya efek pastinya ke Indonesia dalam kaitannya dengan investment, dalam kaitannya dengan PDB kita, dalam kaitannya dengan import-export, dan terutama kita harus antisipatif lah dalam tarif 25% yang akan dikenakan oleh Amerika Serikat. Begitu Pak Pras. Baik Prof, dan Pak Abdul Sabur, lantas bagaimana begitu yang akan dilakukan dari para pelaku industri mebel dan kerajinan menyikapi adanya potensi begitu pengenaan tarif baru 25% untuk produk kayu yang masuk ke Amerika Serikat ini Pak Abdul? Ya, ini tantangan yang luar biasa nih Pak Pras. Saya pikir pemerintah harus mengambil tindakan signifikan ya dalam konteks ini. Mungkin call tinggi ya dalam hal ini, diplomasinya perlu dibangun lebih tinggi ya dalam konteks bahwa jangan sampai kasus ini berdampak pada industri yang kami kelola dan nanti pada gilirannya akan menghambat pertumbuhan kan. Lapangan kerja juga akan terganggu nanti. Karena itu serius nih sekarang. 25% kan bukan tarif yang kecil, itu luar biasa ya. Tadi Prof Aryawan bisa menilai bahwa penurunan itu bisa di antara 15%, mungkin lebih malah ya dugaan, tapi bisa lebih besar daripada itu. Nah, dengan seperti saat ini kalau kita bicara mengenai upaya diplomasi, lantas seperti apa nih government to government, seperti apa yang diharapkan dari teman-teman pelaku usaha mebel dan kerajinan begitu Pak Abdul? Ya kan sebetulnya ada beberapa contoh yang dianggap berhasil ya, ketika misalnya tarif itu juga diberlakukan ke negara-negara seperti Uni Eropa, mereka melakukan negosiasi tingkat tinggi itu, sehingga trade balance-nya itu dibangun ya. Uni Eropa menjanjikan ada upaya impor juga dari Amerika ya. Mungkin Indonesia juga melakukan yang sama. Brazil juga melakukan yang sama. Argentina juga, Korea Selatan juga bisa. Artinya diplomasi antar negara itu sangat diperlukan di sini. Baik, nah Prof menyikapi kondisi seperti saat ini, kalau memang diharapkan tadi ada diplomasi dari pemerintah Indonesia begitu ke Amerika Serikat, tapi Anda melihat potensi atau kansnya sendiri bagaimana Prof? Ya, halo? Ya. Masih di mute ya? Ya, sepertinya di mute, Prof. Baik Pak Pras. Jadi memang kemarin itu juga saya sampaikan di beberapa stasiun TV yang saya diwawancara, bahwa saya melihat dengan keanggotaan Indonesia banyak ya, kolaborasi dengan China, lalu dengan beberapa negara di blok BRICS, ini tentu sudah dilihat oleh Amerika Serikat pastinya. Dan yang pasti pengenaan tarif import ini bisa saja bukan hanya di satu sektor, tapi akan beberapa sektor yang ada. Nah makanya dampak ini juga sebetulnya nggak selalu dirasakan oleh Indonesia. Tapi Amerika Serikat kan juga akan bisa terkena dampak. Kenaikan harga misalnya bagi konsumen AS, ya kan, walaupun di Indonesia juga harus melihat mitra yang menjadi diversifikasi untuk perdagangan. Nah, tarif import yang tinggi itu kan juga akan meningkatkan biaya masuk produk furniture dan kerajinan dari negara-negara seperti di Indonesia. Kemungkinan inflasi di sektor itu, dan juga para retailer furniture besar di Amerika Serikat kan kita tahu ada beberapa brand yang besar. Nah, akan menghadapi peningkatan biaya. Jadi ini semua memang sudah ada, dan memang tadi seperti disampaikan oleh Pak Subur, trade balance itu menjadi penting. FTA itu antar negara itu menjadi penting, walaupun setiap negara itu punya proses yang tidak mudah dalam dealing perjanjian perdagangan free seperti FTA yang dilakukan oleh satu negara dengan negara yang lainnya. Nah, akan tetapi Indonesia harus segera mencari atau melakukan diversifikasi pasar. Ya kan, seperti kita dengan NDB yang dengan kemarin ya sudah ditandatangan, misalnya sudah disepakati. Ya kan, artinya kita punya mitra-mitra yang lain nih, bukan hanya IMF, bukan hanya World Bank, tapi ada NDB.
yang mudah-mudahan bisa memberikan privilege atau insentif untuk pemerintah kita atau untuk masyarakat kita. Nah, sama dengan adanya FTA yang ada, dengan adanya kemitraan kita yang ada, dan juga ada pengenaan tarif dari Amerika Serikat yang ada, saya rasa akan gradual. Dan ini sudah dilakukan oleh Amerika terhadap Kanada. Makanya Kanada akan balas lagi, melakukan tarif dan sebagainya. Mungkin begitu, Pak. Ya, tapi kalau Anda melihat begitu potensinya, kita lihat juga dengan upaya pemerintah saat ini, kita tahu juga ada free trade agreement. 25% ini kan angka yang cukup besar. Kemudian penurunan dari kinerja ekspor saja bisa turun sampai 15 dengan 20% tadi. Nah, Anda melihat perlu segera dan dengan siapa nanti kita harus melakukan mungkin negosiasi ataupun melakukan diplomasi tepatnya begitu nanti, Prof? Iya, memang di kita itu kan banyak perwakilan. Di Indonesia kita punya ambassador, kita punya permanent representatif, perwakilan-perwakilan di kita di sana. Kita juga lobby-lobby antar kementerian kan juga menjadi penting. Yang pertama adalah diplomasi dan negosiasi internasionalnya memang harus kencang nih, ya kan, untuk menyampaikan keberatan kita atas penerapan tarif ini. Dan ini negosiasinya harus dilandasi oleh prinsip-prinsip hukum dagang internasional. Ada kesetaraan, transparansi, accountability, proporsionalitas, dan kita juga bisa mengajukan keberatan lewat mekanisme. Kalau misalnya ini nggak bisa dilakukan lewat WTO, bahwa ini memang bersifat diskriminatif dan merugikan Indonesia, misalnya. Yang kedua adalah Indonesia bisa engage dengan beberapa negara ASEAN untuk melakukan koalisi internasional dan diplomasi multilateral. Dan kita bisa menjalin kerjasama dengan negara-negara yang ada untuk memperkuat posisi negotiate kita. Karena kan kemungkinan bukan hanya Indonesia, tapi negara ASEAN lain akan bisa terkena dampak. Nah, yang ketiga adalah pemerintah harus mengkolek data dan analisa secara hukum dan ekonomi untuk menyajikan data yang komprehensif, ya kan, misalnya nilai ekspor kayu kita, misalnya mungkin Pak Subur yang lebih memahami, yang mencapai miliaran dolar dan kontribusinya sejauh mana untuk pertumbuhan ekonomi nasional. Karena data ini, kuantitatif ini akan mendukung argumentasi bahwa tarif 25% tidak hanya merugikan eksportir Indonesia, tetapi juga aktivitas global. Baik, itu dia beberapa tahapan yang mungkin perlu kita cermati bersama. Sayang sekali nanti Prof. Aryawan ada kegiatan lain dan kita akan lanjutkan nanti di segmen berikutnya bersama dengan Pak Abdul Sobur dengan beberapa langkah yang tadi sudah disampaikan, apakah bisa dielaborasikan juga dengan pelaku usaha. Prof. Aryawan, terima kasih banyak atas waktu yang disempatkan pada hari ini, Prof. Terima kasih Pak Frans, Pak Subur, dan pemirsa. Mohon izin. Baik pemirsa, jam beranjak dari tempat Anda, kami masih akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review, pemirsa. Dan berikut ini kami sampaikan data untuk Anda terkait dengan negara-negara yang menjadi pemasok dari produk mebel dan kerajinan ke Amerika Serikat. Selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Kita lihat yang pertama ada China dengan nilai sekitar 9,4 miliar dolar Amerika Serikat. Berikutnya menyusul Vietnam di 8,6 miliar dolar Amerika Serikat. Kemudian Meksiko 3,2 miliar, disusul Kanada 2,2 miliar dolar Amerika Serikat, kemudian Italia 1,3 miliar dan Indonesia 1,3 miliar dolar Amerika Serikat. Itu ya beberapa data yang kita akan sampaikan. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Abdul Sobur, Ketua Umum Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia. Halo, baik. Pak Abdul Sobur, kita akan lanjutkan kembali nih. Nah, kalau kita coba cermati sebelum membahas data tadi, ada informasi yang menarik yang sudah disampaikan Prof. Aryawan tadi. Kalau kita bicara mengenai beberapa langkah, begitu ada WTO, kemudian bagaimana engagement dengan negara-negara Asia dan melakukan diversifikasi negara tujuan ekspor dari produk mebel dan kerajinan Indonesia. Dan sejauh ini, apakah langkah-langkah tersebut memang sebenarnya sudah dilakukan, tinggal nanti mungkin lebih dioptimalkan saja, lebih lanjut, atau bagaimana Pak Abdul? Saya kira itu serius ya. Saya nggak tahu persis apakah ini dampak karena kita bergabung dengan BRICS atau murni karena trade balance yang disasar oleh Amerika Serikat ya. Jadi seperti Cina udah jelas ya. Kemudian Vietnam kan punya FTA. Saya belum mendengar secara spesifik ya karena Vietnam punya FTA dengan Amerika Serikat sehingga mereka mungkin aman, tetapi trade balance-nya kan tinggi itu. Jadi kita berpikir bahwa saatnya mungkin negara kita, dalam hal ini pemerintah, untuk serius betul-betul menggarap isu ini, jangan sampai tarif ini berlakukan. Kita minta pengecualian ya untuk industri kami ya, mebel dan kerajinan ini tidak diberlakukan ya, karena secara teknis juga kan sebetulnya ini tidak menguntungkan juga buat Amerika ya. Barang kami juga akan mahal di sana kan.
di lain pihak daya saing kita juga akan terdampak ya. Sehingga Oke. mungkin menguntungkan Meksiko, menguntungkan Vietnam gitu ya. Menguntungkan negara-negara yang memang mempunyai posisi, termasuk Italia ya, nilai ekspor ke Amerikanya sangat signifikan. Oke. Nah, Pak Abdul Sabur, lantas seberapa pentingnya sebenarnya negara Amerika Serikat ini bagi negara-negara pemasok produk mebel dan kerajinan termasuk Indonesia begitu? Mengingat apakah pangsa pasarnya memang luar biasa sekali, demand-nya juga tinggi di sana, Pak Abdul? Besar sekali. Total impor dan pasar ya, dalam arti output dari Amerika Serikat itu 250 miliar dolar ya, sangat besar ya, terbesar di dunia. Oke. Ya, memang walaupun Cina juga sangat besar, tapi Cina kan memakan dengan domestiknya ya. Jadi ini dengan sendirinya kan ini menjadi satu ruang yang sangat besar, kue yang sangat besar yang diburu oleh seluruh dunia ya. Karena itu bagi Indonesia sendiri juga sekarang kan udah sampai di angka 53% Mas Pras. Ekspor kami ke Amerika itu kan artinya lebih dari setengah. Jadi kalau nanti ada tarif 25% ini pasti agak rontok nih kita. Ya, berat sekali gitu ya. Dan harapan kita justru dengan Amerika Serikat ini kita punya FTA supaya apa? Kita punya kesempatan malah bertumbuh. Jangan hanya Vietnam gitu ya, bertumbuh. Kita punya resource yang kuat. Kita punya bahan baku yang cukup ya. Punya jumlah tenaga kerja yang juga signifikan di sini ya. Dan itu harusnya menjadi keuntungan-keuntungan yang dapat digunakan oleh Indonesia ya. Ya, terkait dengan daya saing dengan penerapan bea masuk begitu yang akan direncanakan nanti 25%, bagaimana Anda melihat akhirnya posisi Indonesia dibandingkan dengan negara-negara pemasok mebel dan kerajinan lainnya begitu yang sudah mendominasi? Ada China tadi, kemudian Vietnam, Meksiko, Kanada dan juga Italia nih Pak Abdul. Kita saat ini juga kan sudah kalah daya saing kita itu dari berbagai sektor. Mas Pras bisa lihat ya data deindustrialisasi kita kan dari sejak 17 tahun yang lalu kan terus menurun ya. Dari 25 sampai sekarang tinggal 17% barangkali kan. Apalagi dengan tarif ini kita makin lemah kan. Karena apa? Instrumen-instrumen pendukung dalam hal ini regulasi-regulasi kita belum betul-betul sekuat dari negara-negara kita, tetangga kita seperti Vietnam yang betul-betul ramping ya. Ekspor itu betul-betul dimudahkan oleh mereka ya. Dengan berbagai insentif kalau perlu ya. Bahkan penukaran dolarnya pun juga mereka terpisah ya, punya sendiri, sehingga memberikan insentif yang sangat besar gitu ya. Dan ini memang harus ditiru oleh kita, oleh negara Indonesia, bahwa bagaimana si ekspor ini mempunyai positioning yang kuat gitu ya. Karena instrumen pendukungnya kan harus dibangun, Pak. Bunga kita masih mahal ya. Harusnya diturunkan ya mungkin di level 6% ke bawah gitu ya. Dan itu kan masih sedikit sekali ya uang kita untuk dapatkan itu. Sementara negara-negara mereka, apalagi seperti Cina ya, mungkin bunganya jauh lebih murah. Kita di ASEAN aja mungkin yang termahal ya. Itu juga salah satu kebijakan yang harus ditempuh oleh pemerintah supaya kita mudah untuk bisa menyerbu pasar seperti Amerika yang dianggap terbesar di dunia ini. Mengingat 53% dari posisi ekspor Indonesia begitu yang masuk ke sana, Anda melihat sebenarnya produk apa yang paling diminati sebenarnya dari Indonesia sendiri di pasar Amerika Serikat, Pak Sabur? Saat ini memang yang berbasis kayu dan rotan ya, kita menjadi kekuatan itu sebetulnya. Jadi kalau Mas Pras bandingkan dengan negara lain, Indonesia itu punya spesifikasinya spesifik di situ. Kayu-kayu yang eksotis kita itu menonjol seperti kayu jati, kayu mahoni ya, dan termasuk rotan ya, itu menarik sekali ya. Jadi tetapi di lain pihak barang-barang kerajinan pun ternyata juga sangat diminati di sana ya. Tren sendiri untuk eksportasi produk mebel dan kerajinan kita naik terus tidak sih Pak? Sekarang naik, tahun lalu naik kan kira-kira sekitar 7,5 sampai 8% ya. Setelah turun ya 2023 agak turun 22. Terus sekarang 2024 naik lagi dan saya punya optimisme bahwa kita punya target kan mencapai 5 miliar dolar kan. Harusnya bisa dicapai itu ya. Paling tidak mungkin di periode pemerintah sekarang itu kita bisa upayakan sampai ke sana.
Baik. Nah, bicara mengenai diversifikasi negara tujuan ekspor begitu, kalau memang ini menjadi salah satu alternatif yang harus ditempuh begitu, adakah negara lain yang memiliki potensi yang sama dengan Amerika Serikat begitu, atau mungkin kita mencari harus lebih banyak lagi begitu negara tujuan harus banyak ekspor? karena kalau kita kan pasar kedua terbesar kita kan lebih dari 30% itu kan ke Uni Eropa kan mengalami pelambatan ya, di sana ada dampak perang. Tetapi yang menarik ke Timur Tengah sebetulnya. Ini tumbuh 120% Mas Pras. Ke Arab Saudi itu tumbuh 120%. Kan itu pertumbuhan yang luar biasa. Tapi size-nya masih kecil. Kita mesti dorong ke Middle East, mungkin lebih sering ke sana. Negara-negara kaya di Middle East kan termasuk Qatar, Abu Dhabi, Dubai, ya Sharjah ya, atau Uni Eropa, Uni Emirat Arab ya, termasuk juga Kuwait ya, dan ada Oman dan Bahrain. Juga mungkin ke wilayah seperti India itu juga sangat tumbuh nih saat ini ya. Untuk kelas menengahnya kita dorong ke produk yang premium, itu juga menjadi ruang yang bisa kita buka. Tapi memang upaya-upaya ke sana harus kita lakukan karena selama ini kami ini memang harus diakui gitu ya. Mindset kita ini kan kalau nggak ke Amerika kan ke Eropa. Cuman gitu aja. Sehingga negara-negara lain itu cuman kurang dari 10% ya dari total ekspor kita itu kan. Baik, lantas upaya untuk bisa meningkatkan, mengoptimalkan lagi Pak diversifikasi negara-negara tujuan ekspor atau paling tidak bisa mengenjot lagi nilai eksportasi kita itu seperti apa? HIMKI juga sudah melakukan strategi seperti apa? Tahan dulu jawabannya Pak Abdul Sobur, kita akan jeda kembali sebentar ya. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Baik, pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Abdul Sobur, Ketua Umum HIMKI. Nah, Pak Abdul, lantas strategi yang sudah dilakukan dari teman-teman HIMKI sendiri seperti apa? Apakah juga menjalin kerjasama dengan organisasi, misalnya dengan produsen-produsen mebel dan kerajinan di luar negeri, begitu untuk bisa memberikan satu mungkin pandangan terkait dengan produk-produk Indonesia, memiliki channeling misalnya dengan pemerintah Amerika Serikat sendiri begitu di sana? Ya, betul sekali Mas Pras. Memang selain kami mengupayakan ada link kerjasama dengan sesama organisasi yang kurang lebih sama dengan kita ya. Kalau di tingkat dunia itu namanya World Furniture Confederation ya. HIMKI termasuk pendiri di sana malah ya. Kemudian di Asia juga ada KAFA ya. Dan kita coba channeling dan mereka karena pada hakikatnya tarif ini sebenarnya juga merugikan konsumen di sana, merugikan bisnis mereka di sana. Kan jadi mahal. Itu juga konsekuensi yang menurut saya di lapangan mereka juga keganggu gitu ya. Nah di lain pihak tadi pertanyaan di awal bahwa upaya kita untuk mengundang lebih banyak buyer-buyer dari negara atau kawasan emerging market termasuk Middle East itu dilakukan oleh kami di bulan Maret kemarin ya, tanggal 6 sampai 9 kita lakukan juga pameran besar-besaran tuh Mas Pras ya. Ada 15.000 buyer seluruh dunia datang dan kita harapkan mulai itu channel-channel ke wilayah emerging market itu mulai terbuka gitu ya. Saya kira pemerintah juga nanti punya kegiatan yang sama sehingga tidak terlalu bergantung ke pasar Amerika. Walaupun ini tidak mudah, pasti butuh waktu yang cukup panjang ya untuk mengalihkan ketergantungan ke Amerika Serikat itu. Ya, tapi kalau kita lihat dengan upaya yang sudah dilakukan begitu Pak, prosesnya begitu, Anda melihat juga ada peluang di sana mengingat ini kebijakan pemerintah begitu dari sisi Amerika Serikat sendiri begitu. Sementara kita juga harus menggunakan beragam jalur juga begitu untuk bisa menembus betul sekali potensi itu. Tadi. Jadi Amerika ini memang unik ya setelah dipimpin oleh Trump. Mungkin ya saya bisa mengerti bahwa kalau ngomong the first Amerika itu pengertiannya mungkin dia ingin membangun industri dalam negeri ya yang lebih kuat gitu ya, sehingga dia protect kemana-mana gitu ya. Tapi saya pikir ini juga ada backfire-nya juga bagi mereka. Karena tetap saja Indonesia harus berjuang untuk memastikan bahwa tarif itu tidak diberlakukan untuk kita ya, untuk industri kami ya, yang akan sangat mengganggu nanti. Karena kan kita punya komitmen pertumbuhan ekonomi ya, apalagi pemerintah merencanakan 8%. 8% ini kan engine-nya tuh harus dari manufaktur ya. Dan industri kami kan termasuk yang padat karya, sangat besar menyerap tenaga kerja ya. Kalau nggak dapat protek, ini rontok terus dari mana pertumbuhan ekonomi kita bangun ya? Kan harus jelas sekali ya ininya instrumen untuk mendukung. Kalau mungkin bisa dijelaskan lebih jauh begitu ya Pak Abdul Sobur, memang sebenarnya pangsa pasar di dalam negeri sendiri pun kita juga masih dihantui dengan pasokan-pasokan ataupun kedatangan dari produk-produk asing. Ya itu kan Indonesia kan ada masuk di ASEAN. ASEAN China ini kan sudah no tarif, sehingga apa? Produk dari
Cina dan dari luar Cina itu masuk udah sampai mencapai angka 1,2 miliar dolar. Jadi udah lebih dari 20 triliun Mas Pras itu. Ya. Ini juga pemerintah mesti waspada, ini gawat juga nih. Makan itu kan pekerjaan yang harusnya kita kerjakan ya. Saya pikir mungkin harus dilakukan safeguard di sini ya. Mungkin juga memberikan tarif. Indonesia juga harus berani memberikan tarif kepada negara itu untuk bisa menahan. Saya pernah punya usulan, mungkin pelabuhannya digeser, jangan di Tanjung Priuk atau Tanjung Mas luar Jawa. Ya susah tapi katanya. Mungkin harusnya harusnya berani seperti Amerika dong gitu ya untuk kasus-kasus itu. Berarti tantangannya sebenarnya luar double dalam. Ya. Luar dalam Mas. Luar dalam. Nah itulah tenaga kerjanya kan terganggu nanti. Kalau sekarang udah mencapai lebih daripada 20 triliun impor saja. Itu kan lapangan kerja berapa banyak itu bisa terganggu. Iya. Nah, kalau kita bicara mengenai upaya yang mungkin segera dilakukan, kalau kita upaya melindungi pangsa pasar di dalam negeri, tapi pasarnya tergerus, kemudian kita mencoba mengandalkan ekspor, tapi pun ekspor juga menghadapi tantangan yang tidak sekecil begitu. Nah, Pak sebenarnya Anda melihat bagaimana jadi akhirnya? Kan di tahun 2025 lah paling tidak begitu. Harus belajar ke Cina dalam hal ini. Cina ini kan eksportir terbesar dunia. Mas mesti tahu ya. Apa yang diekspor itu kan nggak lebih dari 25% kalau kami lihat untuk kasus industri mebel. Artinya 75% itu dia makan di dalam negerinya. Sangat besar. Nah Indonesia juga harusnya gitu. Jadi kita proteknya dengan berbagai cara. Kan itu kan kita punya hak dong melindungi posisi kita ya. Pemerintah harus melek di sini ya. Kementerian Perdagangan ya, sahabat kami nih, Pak Budi Santoso dan juga Kementerian Luar Negeri, yang pihak-pihak yang terkait ya tentunya harus lebih bekerja keras untuk melihat posisi ini. Kalau enggak nanti lapangan kerja nggak tergelar, pertumbuhan ekonominya dari mana ya? Negara juga nggak punya pendapatan yang signifikan, pajak juga nggak tercapai nanti. Baik, itu banyak dia. Sekali dampaknya. Berarti memang kita tinggal tunggu lagi langkah-langkah begitu yang akan dilakukan oleh pemerintah. Kemudian mungkin berkolaborasi dengan HIMKI begitu untuk menyusun satu paket solusi yang tepat sasaran begitu ya, sehingga bisa melindungi. Kita sudah komunikasi Mas dengan mereka. Kemarin jumpa dengan Pak Mendag juga di pameran, beliau hadir ke tempat kami sudah sampaikan. Baik, semoga ada solusi dalam waktu yang dekat ini begitu ya Pak Abdul Sabur. Amin. Baik Pak Abdul, terima kasih banyak nih atas waktu, sharing dan informasi yang sudah disampaikan. Begitu, selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat Pak Abdul Sabur. Salam sehat selalu Mas Pras.